Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Emre Sandi dengan NIM 1020824029 dari kelas S1 TI 08A Telkom University Purwokerto. Sini saya akan membacakan sebuah studi kasus dari materi linear programming. Yang pertama ada sebuah studi kasus tentunya. Kasus ini merupakan contoh penerapan metode linear programming atau programming linear dalam bidang medis. Kasusnya dalam proses perencanaan terapi radiasi bagi pasien kanker. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana ilmu optimasi yang biasa digunakan di bidang industri bisa diterapkan untuk membantu menentukan dosis radiasi yang paling efektif dan aman bagi pasien. Selanjutnya, dalam studi kasus ini diceritakan bahwa seorang pasien bernama Mary didiagnosis menderita kanker pada area kandung kemih atau yang disebut juga gallbladder lesion. Karena penyakitnya sudah cukup lanjut, Mary memerlukan perawatan intensif berupa terapi radiasi. Terapi radiasi sendiri adalah proses di mana sinar radiasi diarahkan ke tubuh pasien untuk membunuh sel kanker tentunya. Tantangannya, sinar radiasi ini tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga dapat merusak jaringan sehat di sekitarnya. Oleh karena itu, tujuan dari perencanaan terapi ini atau perancangan terapi ini adalah menentukan dosis dan arah sinar yang optimal sehingga sel kanker bisa hancur, namun kerusakan pada jaringan sehat tetap minimal. Tujuan utama dari desain terapi ini adalah menentukan kombinasi sinar radiasi dan intensitas masing-masing sinar agar distribusi dosis yang diberikan menjadi seoptimal mungkin. Dalam praktiknya, setiap sinar akan masuk dari arah yang berbeda di tubuh pasien. Masing-masing sinar memberikan dosis yang berbeda pada jaringan sehat dan pada jaringan tumor. Dengan bantuan metode linear programming, kita bisa menentukan dosis terbaik untuk setiap sinar, berapa besar intensitas yang harus diberikan dari setiap arah agar total efek radiasi pada jaringan sehat seminimal mungkin. Tetapi dosis pada tumor tetap cukup untuk menghancurkan sel kanker. Oke. Langkah berikutnya adalah mengubah permasalahan ini menjadi model matematis. Kita definisikan dua variabel keputusan, yaitu X1 dosis pada titik masuk untuk sinar pertama dalam satuan kilorad. Yang kedua ada X2 dosis pada titik masuk untuk sinar kedua, tentunya dalam satuan kilorad. Fungsi tujuan kita adalah meminimalkan total dosis yang diserap jaringan sehat yang dinyatakan sebagai minim Z sama dengan 0,4 X1. Minim Z sama dengan 0,x1 plus 0,5 x2. Kemudian ada beberapa constraints atau pembatas yang mewakili batas dosis di berbagai jaringan tubuh, misalnya
Ada beberapa pembatas yang mewakili batas dosis. Yang pertama ada 0,3x1 plus 0,1x2 atau sama dengan 7. Yang kedua ada 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6, dan 0,6x1 plus 0,4x2 dan 0,6x1 plus 0,4x2 kurang dari 6 atau sama dengan. Terus setelah model laser dibuat, kita ubah ke bentuk standar dan kanonik agar bisa diselesaikan menggunakan metode simplex. Pada tahap ini kita menambahkan beberapa variabel tambahan. Yang pertama ada slack variabel atau x3 untuk mengubah batas menjadi persamaan. Lalu ada surplus variabel atau x4. Ini ada artificial variable xx, x5 dan x6 untuk membantu perhitungan pada kendala yang menggunakan tanda sama dengan atau kurang dari sama dengan. Dengan cara ini semua kendala diubah menjadi bentuk persamaan sehingga bisa dimasukkan ke tabel simplex untuk diselesaikan langkah demi langkahnya. Proses penyelesaian dilakukan dengan metode simplex melalui beberapa iterasi. Di setiap iterasi kita mencari nilai variabel yang bisa menurunkan nilai fungsi tujuan Z secara bertahap hingga mencapai titik optimal. Setelah dilakukan 3 kali iterasi, diperoleh hasil X1 sama dengan 12 dan juga X2 sama dengan 0 dan Z sama dengan 4. Hasil ini berarti seluruh dosis radiasi diberikan hanya dari sinar pertama sebesar 12 kHz, sedangkan sinar kedua tidak digunakan sama sekali. Nilai Z sebesar 4,8 menunjukkan dosis minimum yang diserap jaringan sehat. Ini dia hasil penyelesaiannya, bisa kalian baca sendiri. Oke teman-teman, berikut adalah tabelnya ya. Terus selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil perhitungan sinar pertama dengan dosis 12 kHz memberikan hasil yang paling optimal. Sinar kedua ternyata tidak perlu digunakan karena justru akan meningkatkan dosis yang diterima oleh jaringan sehat. Dengan demikian, total dosis yang diserap oleh jaringan sehat hanya sebesar 4,8 kHz. Sementara dosis pada tumor tetap cukup besar untuk menghancurkan sel kanker. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan metode linear programming, kita dapat melakukan optimasi dalam proses medis seperti terapi radiasi ini, teman-teman, untuk menyeimbangkan antara efektivitas pengobatan dan keselamatan pasien. Studi kasus ini membuktikan bahwa konsep operational research atau penelitian operasional tidak hanya digunakan di bidang industri atau manufaktur saja, tetapi juga memiliki manfaat nyata di dunia medis dan di dunia-dunia lainnya. Mungkin ya, dengan menggunakan pendekatan matematis kita dapat merancang keputusan yang lebih efisien, akurat, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup manusia. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen saya. Cukup sekian penjelasan dari operational research linear programming ini. Lebih kurangnya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.